sore semuanya. Nah, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa baca, tonton data terkait dengan pajak yang diterapkan oleh Amerika, pajak impor diterapkan oleh Amerika kepada negara-negara lainnya, termasuk jika kita mengekspor barang. Demikian data yang saya dapat sosial media, Anda bisa cari juga seperti itu, berkaitan dengan penerapan pajak impor oleh Amerika dari negara-negara lain, termasuk jika Indonesia mengekspor barang ke Amerika atau pihak Amerika mengimpor barang dari Indonesia. Salah satunya dua negara, India dikenakan 26%, kemudian kita Indonesia dikenakan 32%. Pada konten sebelumnya saya sudah menyampaikan waspada terhadap masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan. Jadi pada konten sebelumnya saya menyampaikan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kurs dolar terhadap rupiah, ya, itu data sudah saya tampilkan juga. Sejak Pak Prabowo dilantik, trennya terus mengalami pelemahan. Kurs dolar menguat, kurs rupiah melemah terhadap dolar. Trennya seperti itu. Kemudian yang ketiga, indeks harga saham gabungan di Bursa Indonesia juga trennya mengalami penurunan. Nah, salah satu poin keempat, kehadiran lembaga pembiayaan Danantara yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Nah, ini tentunya kita harus apresiasi sebagai salah satu langkah positif, ya. Izin. Nah, berkaitan dengan itu, tentunya kita akan mencoba menakar apa kemungkinan yang akan terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan, sampai 1 semester ke depan, sampai 1 tahun anggaran ke depan. Jadi dari referensi indeks harga saham gabungan, kemudian kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, kemudian masuknya Indonesia ke dalam BRICS, kemudian pengumuman pajak impor oleh Donald Trump, ya. Kalau saya melihat secara pribadi pada tataran makroekonomi, ya, di sana ada kebijakan fiskal atau moneter oleh negara, oleh state, termasuk yang dilakukan oleh negara lain terhadap negaranya, terhadap kondisi negaranya sendiri, termasuk Amerika, yang berada di luar BRICS, termasuk negara-negara Eropa Barat yang banyak bergabung dengan berafiliasi dengan Amerika. Ya. Ini tentu akan memberikan implikasi juga terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika berbicara makroekonomi, kebijakan fiskal moneter, berarti cadangan devisa negara harus kuat untuk mengintervensi pelemahan rupiah terhadap dolar. Jadi sampai seberapa kuat cadangan devisa itu untuk melakukan intervensi terhadap kurs itu. Nah, ini harus diwaspadai oleh kita semua. Kemudian hal kelima yang belum saya sampaikan, kebijakan Presiden Prabowo di awal tahun anggaran ini yang melakukan refocusing anggaran secara nasional, baik dalam APBN maupun APBD, sampai 50%. Artinya secara umum itu 50% dilakukan efisiensi anggaran untuk dialokasikan ke program unggulan Prabowo, itu makan bergizi gratis. Nah, ini juga akan bisa memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional dan di tingkat lokal. Salah satunya misalnya, contoh konkretnya,
perjalanan dinas yang dipotong sampai 50% di semua lembaga institusi publik itu, ini pasti akan berpengaruh terhadap bisnis yang namanya MICE, Meeting, Invention, Conference, dan Exhibition. Jadi ada beberapa kota besar di Indonesia yang geliat ekonominya itu mengandalkan ini, MICE ini. 5 besar diantaranya adalah pasti Jakarta, Jakarta, Yogyakarta, kemudian Bali, kemudian Bandung juga, kemudian Makassar juga, Medan juga. Nah, ini tentu akan memberikan dampak terhadap mikroekonomi. Jadi kondisi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Indonesia, dia akan bisa berdampak terhadap tidak hanya makroekonomi, tetapi juga terhadap mikroekonomi. Salah satu di antara misalnya penghasilan para pekerja di sektor pariwisata di Bali, di Jakarta, di Jogja pasti akan menurun. Nah, termasuk industri-industri yang atau usaha-usaha yang berkaitan dengan MICE itu sendiri, travel, kemudian jasa boga dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, beberapa waktu terakhir belakangan ini saya di Bali menemukan fakta banyak sekali saudara-saudara saya yang berasal dari Kabupaten Jembrane, berasal dari Kabupaten Buleleng, yang menjadi supir pekerja travel di Kuta itu harus pulang. Nah, ini harus dicermati oleh Presiden Prabowo berkaitan dengan kebijakan fiskalnya, moneternya di Indonesia ini. Nah, itu yang kaitannya dengan makro dan mikroekonomi di internal Indonesia. Nah, kemudian hubungannya juga dengan misalnya pengangguran. Beberapa bulan terakhir kita disuguhkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang harus mem-PHK karyawannya. 2 diantaranya Sritek di Solo kalau tidak salah itu, pabrik tekstil terbesar di Indonesia, sudah tutup. Kemudian Yamaha juga menyusul, dan beberapa lagi usaha yang bisa dikatakan cukup besar. Ini pastilah akan menaikkan atau menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Ini berarti makroekonomi juga terganggu. Kemudian mikroekonomi, konsumen, kemampuan membeli konsumen juga pasti menurun. Nah, itu yang perlu kita waspadai berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Kemudian sebagai closing statement saya, maka kita sebagai anak bangsa ini harus hati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan atau membelanjakan uang. Harus hati-hati di beberapa minggu terakhir ini, di beberapa bulan ke depan besok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hal yang saya sampaikan tadi sudah cukup bagi kita semua untuk mewaspadai, terutama dari sisi ekonomi atau keuangan kita semua. Demikian saya sampaikan, terima kasih.